Lo pernah dengar kisah Gunung Kemukus? Tempat orang bisa jadi kaya mendadak, tapi harganya tragis. Gak cuman uang yang hilang, nyawa dan cinta bisa ikut lenyap. Malam ini, gue bakal bawa lo masuk ke balik cerita nyata pesugihan di Kemukus. Dari yang awalnya cuma pengen kaya, sampai mereka ketemu dengan hal-hal yang gak bakal mereka lupain seumur hidup. Jadi, siap-siap ya. Karena kisah ini benar-benar bikin bulu kuduk lo berdiri. Hujan turun sejak sore, membasahi kota kecil tempat Rizal tinggal. Di dalam kontrakannya yang sempit, bau apek dan kayu lembab merebak dari dinding yang mulai retak. Rizal menatap kosong ke arah tumpukan tagihan di meja. Ia bekerja sebagai karyawan gudang dengan gaji pas-pasan, sementara utang menumpuk setelah usaha kecilnya bangkrut. Malam itu, ia berkata lirih pada istrinya, "Mira, kita nggak bisa hidup begini terus. Aku capek, Mir. Capek banget." Mira menatapnya khawatir. "Aku ngerti kamu capek jalan, tapi jangan ngomong kayak orang putus asa gitu. Kita masih bisa cari jalan lain." "Jalan lain yang mana?" "Aku sudah coba kerja serabutan, kirim lamaran, pinjam ke saudara, semua buntu." Mira terdiam. Ia tahu suaminya bukan malas, hanya keadaan yang kejam. Tapi ia juga tahu putus asa bisa mendorong orang melakukan hal-hal nekat. Dan benar saja, malam itu hidup mereka mulai berubah setelah seseorang mengetuk pintu. Seorang pria berjaket kulit masuk. Wajahnya keras, tapi senyumnya ramah. "Zal, masih ingat aku?" tanyanya. Rizal menatap ragu. "Bambang? Serius ini kamu?" Bambang, teman lamanya saat SMA, dulu hanyalah sopir truk antar kota. Tapi kini, ia datang dengan motor sport baru dan arloji mahal. Mereka berbincang panjang. Bambang bercerita kalau hidupnya berbalik total dalam 2 tahun terakhir. Dan ketika Rizal bertanya apa rahasianya, jawaban Bambang membuat suasana ruangan seperti tiba-tiba menjadi dingin. "Aku dapat jalan lewat pesugihan." Rizal tertawa gugup, mengira sahabatnya bercanda. "Pesugihan? Yang kayak tumbal-tumbal itu? Udah gila kamu." Bambang menggeleng. Banyak orang gak ngerti. Mereka pikir pesugihan itu cuma milik orang desa yang percaya tahayul. Padahal sampai sekarang masih banyak yang jalanin. Dan bukan orang sembarangan. Pengusaha, pejabat, pedagang besar, artis. Banyak yang ikut. "Serius lo?" Rizal mulai penasaran. "Lo lihat sendiri hidup gue sekarang gimana." Mira merasa tidak nyaman sejak Bambang membahas pesugihan. "Maaf Mas Bambang, tapi kami gak tertarik hal-hal kayak gitu." Bambang menatap mereka, kemudian bicara pelan namun tajam. "Lo gak tertarik? Atau lo takut? Dengar Zal, lo pikir orang bisa kaya hanya dengan kerja keras? Dunia ini gak seadil itu. Ada yang kerja mati-matian tetap miskin. Ada yang jalanin ritual tertentu, hidupnya naik dalam semalam." Rizal menggertakkan gigi. Kata-kata itu menghujam tepat di tempat paling rapuh dalam dirinya. Sejujurnya, ia mulai tergoda. "Tempatnya di mana?" Mira langsung menoleh. "Zal, jangan mulai." Bambang bersandar dan menyalakan rokok. "Gunung Kemukus. Tahu, nama itu mengalir pelan tetapi terasa berat. Pernah Rizal mendengar namanya dari berita, tempat yang katanya identik dengan ritual pesugihan dan praktik dosa yang dibungkus tradisi. "Itu kan tempat buat ritual seks?" tanya Rizal ragu. "Gak sesederhana itu," jawab Bambang. "Banyak versi, yang lu tahu cuman permukaan. Kalau lu siap, gue bisa." Antar Mira menatap suaminya penuh cemas. "Zal, jangan. Sekali kamu ikut begituan, hidup kamu gak bakal balik normal." Rizal menggenggam kepalanya, ragu dan gelisah. Tapi saat ia menatap tumpukan tagihan dan mengingat wajah ibunya yang sakit di kampung tanpa biaya berobat, ia merasa terpojok. "Kalau ini satu-satunya jalan, gue mau dengar dulu." Mira menahan air matanya.
kalau kamu nekat pergi ke tempat itu. Aku ikut. Aku gak mau kehilangan kamu. Keheningan menelan ruangan. Di luar, hujan berhenti. Malam itu, mereka tidak sadar bahwa pintu menuju sesuatu yang kelam telah terbuka. Sebuah jalan yang tak bisa lagi mereka tinggalkan setelah melangkah masuk. Dan perjalanan itu dimulai dari sebuah tempat bernama Gunung Kemukus. Perjalanan menuju Gunung Kemukus memakan waktu hampir 8 jam. Bus yang mereka tumpangi berjalan pelan melewati jalanan gelap pedesaan. Di luar jendela, pemandangan sawah dan pepohonan hanya terlihat samar diterangi cahaya bulan. Sepanjang perjalanan, tidak banyak penumpang yang bicara. Suasana bus seakan menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti ada tekanan tak kasat mata yang ikut menumpang. Masih bisa balik sekarang kalau kamu mau, kata Mira pelan. Rizal tidak menjawab. Pandangannya lurus ke depan, tapi pikirannya berputar. Ketakutan dan penasaran bercampur jadi satu. Kalau hidup bisa diulang, mungkin aku gak bakal kesini, gumamnya. Tapi kalau aku berhenti sekarang, kita tetap miskin. Dan utang tetap mengejar. Mira menarik napas panjang. Aku cuma takut kamu gak bisa balik. Bukan balik ke rumah, tapi balik jadi kamu yang dulu. Mereka tiba di terminal kecil sebelum subuh. Bambang sudah menunggu dengan jaket hitamnya. Kalian telat, katanya datar, tapi masih keburu. Ritual biasanya mulai malam Jumat, tapi persiapannya harus dari hari ini. Kenapa harus malam Jumat? Tanya Mira. Karena itu malam paling tipis, jawab Bambang singkat. Paling tipis apanya? Bambang hanya melirik sebentar. Batas antara dunia kita dan dunia yang lain. Sebelum naik ke puncak Kemukus, mereka harus melewati desa kecil bernama Pendem. Nama itu membuat bulu kuduk Mira berdiri. Serius nama desanya Pendem? Maksudnya, dikubur? Tanya Mira. Ya, dulu banyak cerita, jawab Bambang. Katanya dulu, daerah sini jadi tempat penguburan korban Pechblok. Banyak arwah penasaran, banyak yang bertapa juga. Pokoknya, tempat ini bukan tempat rekreasi. Seorang tukang ojek yang mengantar mereka dari terminal ikut menimpali. Kalau lihat ada yang jalan sendiri di jalanan tengah malam, jangan asal manggil. Kadang itu bukan orang, kadang cuman bayangan yang sedang cari teman. Mira langsung memeluk tasnya kuat-kuat. Mas, serius ini gak apa-apa? Terlambat buat takut, Mir, kata Rizal pelan. Mereka tiba di area wisata Gunung Kemukus yang terlihat sepi pagi itu. Tapi entah kenapa, tempat itu memberi kesan aneh. Ada mushola, warung makan, penjual dupa, dan penjual bunga 7 rupa berdampingan. Orang terlihat lalu lalang, tapi wajah-wajah mereka seperti datar, seakan tidak peduli satu sama lain. Di salah satu warung kopi, mereka duduk dan memesan minuman. Seorang lelaki tua berpeci yang duduk tidak jauh dari mereka tiba-tiba bicara tanpa menoleh. Suaranya pelan tapi dalam. Kalian bukan orang sini. Bambang menatapnya waspada. Bukan urusan Bapak. Orang tua itu terkekeh kecil. Semua orang yang datang ke sini bawa niat. Ada yang niat cari rezeki, ada yang niat nyari jalan pintas, ada juga yang niat menantang. Tapi yang paling berbahaya itu orang yang datang tanpa ngerti konsekuensinya. Rizal menatapnya tajam. Maksud Bapak? Orang tua itu menatap mereka untuk pertama kali. Matanya tajam, seperti menembus isi kepala. Apapun yang diminta, pasti ada gantinya. Dan yang ngasih bukan manusia. Kalau Bapak nggak suka kami di sini, tinggal bilang, kata Bambang tidak sabar. Orang itu hanya mengangkat bahu. Terserah, tapi ingat, kalau kalian sudah mulai, jangan pernah mundur sebelum selesai. Kalau berhenti di tengah jalan, iblisnya yang bakal nagih duluan. Mira menggigil. Iblis?
Orang tua itu menatap gunung di kejauhan. Di sana bukan cuma tempat orang minta kaya, tapi tempat orang ditandai. Ia berdiri, meninggalkan mereka tanpa sepatah kata lagi. Hening. Angin tiba-tiba bertiup lebih dingin. Bambang hanya menatap Rizal dan berkata pelan, "Malam ini kita naik." Dan saat itu, entah kenapa, Rizal merasa seperti baru saja melangkah masuk ke dalam jebakan yang tidak terlihat. Sore itu, langit di atas Gunung Kemukus tampak pucat, seolah-olah matahari malas bersinar di tempat yang menyimpan begitu banyak cerita gelap ini. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa berjalan tergesa sambil membawa bunga, dupa, dan botol air. Tapi meski ramai, suasana tetap terasa ganjil. Tidak ada suara tawa, tidak ada sapaan ramah. Semua berjalan seperti sedang melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Bambang membawa Rizal dan Mira menuju sebuah rumah panggung tua di tengah area permukiman kecil. Di depannya ada tulisan kusam, "Pijakan Tirakat, Guru Samin." Mira langsung berbisik pelan, "Guru spiritual?" "Bukan guru spiritual biasa," jawab Bambang. "Dia orang yang dihormati di sini." Banyak yang datang sama seperti kalian. Rizal merasa ragu. "Kita harus ketemu dia dulu. Kalau mau lanjut, iya, gak ada ritual tanpa pembimbing. Kalau nekat sendiri, yang datang malah makhluk lain. Gak semua jin suka diajak dagang." Mereka masuk ke rumah itu. Di dalamnya gelap, hanya diterangi lampu minyak. Bau kemenyan dan akar-akaran menyengat. Seorang pria duduk bersila di tengah ruangan, mengenakan jubah abu tua, rambutnya panjang terurai, dan sorot matanya tajam seperti burung elang mengamati mangsa. "Guru Samin," kata Bambang pelan sambil menunduk. "Saya datang membawa 2 orang yang ingin menjalani laku." Guru Samin tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rizal dan Mira lama, sangat lama. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak jelas apakah ramah atau berbahaya. "Kalian berdua suami istri, bukan?" Suaranya berat dan dalam. "Iya," jawab Rizal gelisah. "Kalian tahu apa yang kalian cari di sini?" Rizal menelan ludah. Saya mau hidup saya berubah. Saya mau rezeki. Saya mau sukses." Guru Samin mengangguk pelan. "Semua orang yang datang ke sini bilang begitu. Tapi kalian harus tahu satu hal. Di dunia ini, tidak ada yang gratis. Bahkan Tuhan pun meminta kita berusaha sebelum memberi. Apalagi mereka yang ada di balik tirai, tak terlihat." Mira langsung tidak nyaman. "Mereka?" Guru Samin menatapnya. "Kalian datang ke sini untuk meminta sesuatu pada penguasa tempat ini. Bukan saya, bukan manusia. Kalau kalian setuju, berarti kalian siap dengan konsekuensi. Termasuk kalau nanti harus memberikan tumbal." Mira menatap Rizal penuh kecemasan. "Aku gak suka ini. Aku gak mau tumbal-tumbalan. Tumbal itu macam-macam," kata Guru Samin. "Bisa nyawa, bisa hubungan, bisa keturunan. Kadang yang diambil adalah yang paling kamu sayang." Rizal mengerutkan kening. "Kalau cuma takut, hidup saya nggak akan maju. Saya sudah siap." Guru Samin tertawa kecil, keberanian yang bagus, tapi naif. Lalu ia mengambil kendi besar, berisi air, dan menuangkannya ke mangkuk kayu. "Minum, ini tirakat pertama, air pembuka gerbang. Kalau kalian benar-benar punya niat, kalian gak akan merasakan apa-apa. Tapi kalau hati kalian ragu, air ini akan terasa pahit, dan itu tanda kalian harus pulang sebelum terlambat." Guru Samin menyerahkan mangkuk itu pada Rizal. Tanpa pikir panjang, Rizal meneguk habis. "Rasanya biasa aja," katanya. Sekarang giliran Mira. Tangannya gemetar saat menerima mangkuk itu. "Mas, aku gak yakin." "Gak apa-apa," kata Rizal menenangkan. "Aku butuh kamu. Kita jalanin sama-sama." Mira menutup mata dan meminum air itu. Seketika matanya terbelalak. Cairan itu mendadak berubah rasa di mulutnya.
Bukan pahit, tapi amis. Seperti darah, ia memuntahkannya spontan. Ada yang salah, gumam Guru Samin lirih. Tatapannya berubah serius. Apa maksudnya? Tanya Rizal panik. Guru Samin menatap Mira tajam. Ada sesuatu yang mengikuti kalian dari perjalanan tadi. Sesuatu yang tidak kalian undang. Malam itu, mereka belum memulai ritual apapun. Tapi permainan gelap itu sudah mulai bergerak. Dan mereka sudah masuk jauh sebelum sadar sedang terjebak. Malam turun lebih cepat di Gunung Kemukus. Udara berubah dingin menusuk, seperti ada sesuatu yang mengendap di antara pepohonan. Setelah kejadian di rumah Guru Samin, suasana hati Rizal dan Mira semakin gelisah. Mereka diminta menginap semalam di rumah panggung itu sebagai bagian dari pembersihan niat. Tapi semakin lama berada di sana, semakin banyak hal yang tidak masuk akal mulai terasa. Sejak senja, Guru Samin membawa mereka ke sebuah ruangan sederhana dengan tikar pandan dan lampu minyak yang terus menyala. Kalian tidak boleh keluar sampai fajar, ujar Guru Samin sebelum meninggalkan mereka. Kalau mendengar suara apapun, jangan sahut. Kalau ada yang mengetuk pintu, jangan buka. Dan kalau ada yang memanggil nama kalian, pura-pura tidak dengar. Ia menatap mereka dengan tajam. Ingat, itu baik-baik. Kenapa kita harus di sini? Tanya Mira setelah Guru Samin pergi. Bambang, yang ikut menemani mereka, hanya menjawab singkat. Karena ritual besok hanya bisa dilakukan kalau kalian sudah bersih. Dan Guru Samin curiga ada sesuatu yang nempel sama kalian. Nempel? Maksudnya? Bambang hanya menggeleng. Jangan banyak tanya, jalanin aja. Pada awalnya semuanya terasa biasa. Tapi menjelang tengah malam, suasana mulai berubah. Lampu minyak tiba-tiba bergetar layaknya ditiup angin. Padahal semua jendela tertutup. Dari arah luar terdengar suara langkah pelan di serambi. Kemudian berhenti tepat di depan pintu. 3 ketukan terdengar pelan. Tok, tok, tok. Mira memegangi tangan Rizal erat-erat. Mas, kamu dengar? Rizal mengangguk. Iya, tapi jangan buka apapun yang terjadi. Ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Buka, bisik sebuah suara perempuan lembut dari balik pintu. Tolong buka, aku kedinginan. Suara itu halus, memelas, seakan benar-benar butuh pertolongan. Mira mulai goyah. Mas, itu suara orang. Jangan-jangan ada yang butuh bantuan. Jangan! Rizal memotong cepat. Guru Samin udah bilang, jangan buka. Namun suara itu terus memanggil. Kali ini lebih dekat, seperti berdiri tepat menempel di daun pintu. Rizal, aku tahu kamu di dalam. Rizal langsung membeku. Gimana dia tahu nama aku? Wajah Bambang memucat. Jangan sahut. Apapun yang terjadi, diam. Tapi pintu itu tiba-tiba bergetar seperti diguncang keras dari luar. Buka! Bang, hening. Setelah itu tak ada apa-apa. Tidak ada suara langkah pergi. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada tanda bahwa ada sesuatu di luar. Semuanya sunyi. Terlalu sunyi. Mira menutup telinga. Ketakutan. Mas, aku gak kuat di sini. Rizal memeluknya. Tenang, bentar lagi subuh. Tapi gangguan tidak berakhir. Sekitar jam 2 dini hari, mereka mencium bau busuk seperti bangkai dari sudut ruangan. Kamu cium gak? Tanya Mira. Iya, jawab Rizal. Kayak ada sesuatu yang mati. Tiba-tiba dari pojok ruangan terdengar suara erangan lirih, seperti seseorang menahan sakit. Suara itu terdengar samar, lalu semakin jelas, dan semakin dekat. Aduh. Rizal mencoba mencari sumbernya, tapi tidak menemukan apapun. Ruangan kosong, tapi suara itu terus ada. Erangan itu kemudian berubah menjadi tawa pelan.
tawa yang panjang, berat, dan menusuk. Ha, 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 ha. Mira menjerit kecil. Itu bukan manusia. Tiba-tiba suara itu berhenti seperti ditebas senyap. Lalu terdengar bisikan tepat di telinga Mira. Kamu, ikut sini. Mira langsung menoleh refleks ke samping dan menyesal melakukannya. Untuk sepersekian detik, ia melihat wajah seseorang. Pucat, mata hitam seluruhnya, tersenyum lebar tanpa bibir. Menatapnya hanya sejengkal dari wajahnya. Wujud itu hilang seketika, seperti asap yang ditiup angin. Mira memekik. Mas, ada sesuatu di sini. Rizal memeluk Mira, sementara Bambang berdiri waspada. Jangan panik, ini baru gangguan kecil. Mereka belum nunjukin wujud aslinya, baru gangguan kecil. Mira hampir menangis. Bambang menatap pintu. Apapun yang nempel sama kalian, dia nggak suka kalian ada di sini. Dan dia mulai nunjukin diri. Suasana menjadi semakin mencekam dan fajar terasa semakin jauh untuk datang. Besok, mereka harus naik ke puncak Kemukus untuk memulai ritual pertama. Tapi malam ini saja sudah cukup untuk membuat mereka bertanya, apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi? Fajar akhirnya datang juga. Tapi kedatangannya tidak membawa ketenangan. Mata Mira bengkak karena menangis semalaman. Rizal terlihat seperti orang yang kelelahan secara jiwa. Bambang juga tidak banyak bicara sejak kejadian semalam. Mereka tahu, apapun yang mengetuk pintu semalam, itu bukan manusia. Pagi itu, Guru Samin memanggil mereka ke ruangan tengah. Ia duduk bersila, tenang, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Malam tadi, katanya pelan, hanya pemanasan. Itu tanda bahwa kamu, ia menunjuk langsung pada Rizal. Sudah dilihat? Dilihat? Maksudnya? Tanya Rizal. Setiap orang yang berniat melakukan perjanjian akan dipantau. Makhluk di tempat ini akan menilai hatimu, menimbang seberapa kuat niatmu. Dan kamu sudah dianggap layak. Layak. Kata itu membuat bulu kuduk Rizal berdiri. Ada sesuatu yang terasa salah, tapi terlambat untuk mundur. Guru Samin kemudian mengeluarkan sebuah kantong hitam dari balik pakaiannya. Ia membukanya perlahan. Bau anyir darah langsung tercium. Apa itu? Tanya Mira waspada. Ini syarat pertama. Sebelum meminta apapun, kamu harus membuka jalan. Ini tirakat bayar pintu, kata Guru Samin sambil mengeluarkan isi kantong itu. Seekor ayam hitam tanpa kepala. Mira mundur refleks. Saya nggak suka arahnya. Ini udah nggak bener. Guru Samin menatap Mira datar. Kamu bisa pergi sekarang kalau mau, tapi suamimu tidak bisa lagi mundur. Dia sudah membuka jalannya tadi malam. Kalau dia berhenti di tengah jalan, gantinya akan jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Cukup, Rizal berdiri. Jangan bawa-bawa istri saya. Saya yang mulai, saya yang selesaikan. Guru Samin tersenyum samar. Bagus, sekarang dengarkan aturan di puncak nanti. Jangan banyak tanya, lakukan saja. Menjelang malam, mereka bertiga mendaki Gunung Kemukus. Jalannya tidak terlalu terjal, hanya sekitar 30 menit dari area wisata. Tapi suasananya berbeda. Setiap langkah terasa berat, seperti ada beban yang ikut menempel di tubuh. Di puncak, ada sebuah area kecil dengan batu besar yang disebut warga sebagai Watu Petilasan. Di sanalah semua ritual dimulai. Guru Samin sudah menunggu. Api unggun kecil menyala di depannya. Dupa menyala. Langit gelap tanpa bintang. Angin hampir tidak terasa, seperti dunia menahan napas. Duduk, kata Guru Samin. Rizal dan Mira duduk bersila. Guru Samin mulai membacakan mantra dalam bahasa Jawa halus yang tidak mereka mengerti. Ia memegang ayam hitam itu, lalu meneteskan darahnya ke sebuah kendi tanah liat. Ini perjanjian pertama. Kamu menyerahkan dirimu sebagai murid. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta.
tapi kamu juga akan ditagih kembali. Aku siap, kata Rizal. Jangan buru-buru menjawab, kata Guru Samin. Karena setelah kalimat ini, kamu tidak bisa mundur. Ia mengambil sebilah pisau kecil dan menyerahkannya pada Rizal. Teteskan darahmu ke dalam kendi ini. Itu tandanya kamu mengikat janji. Setelah itu, hidupmu tidak akan sama. Mira menarik tangan suaminya. Zal, pikirin lagi. Sekarang masih bisa mundur. Rizal menatapnya. Matanya merah, penuh tekanan. Mir, maafin aku. Aku lakuin ini buat kita. Buat masa depan. Buat masa depan atau buat keserakahan? Mira menatapnya tajam. Rizal terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan. Guru Samin memecah hening. Ingat, pesugihan tidak pernah salah. Yang salah adalah manusia yang tidak siap menanggung akibat keinginannya sendiri. Dan pada malam yang sangat kelam itu, di puncak Gunung Kemukus, Rizal akhirnya membuat pilihan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Ia menggores jarinya dengan pisau itu dan meneteskan darahnya ke dalam kendi ungu. Angin berembus kencang, api unggun menyala lebih besar. Guru Samin menatapnya lalu berkata pelan, "Selamat datang, kamu sudah diterima." Tapi diterima oleh siapa? Malam itu, jawabannya hanya dirasakan lewat hawa dingin yang merayap. Seakan ada sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Setelah darah menetes ke dalam kendi ritual itu, suasana puncak Gunung Kemukus seakan berubah. Udara yang tadinya dingin mendadak menjadi lebih berat. Sunyi terasa menekan, seperti dunia lain kini ikut menyaksikan apa yang terjadi. Rizal merasakan sensasi aneh. Jantungnya berdetak keras, tapi tubuhnya terasa ringan. Seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata keberadaannya. Guru Samin menutup kendi tanah liat berisi darah Rizal dan darah ayam hitam itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Mulai detik ini, kamu tidak lagi sendiri. Kamu sudah punya penjaga gaib yang akan membukakan jalan rezeki. Tapi ingat, setiap jalan yang dibuka, ada harga yang harus dibayar. Aku siap, ujar Rizal, meski sebenarnya ia tidak tahu apa harga yang dimaksud. Belum selesai, kata Guru Samin. Ini baru perjanjian pertama. Kamu belum mendapatkan apapun sampai kau melakukan ritual yang kedua, Mira, yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Masih ada ritual lagi? Guru Samin menatapnya dingin. Tentu, kau kira jadi kaya cuma sesederhana itu? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Rizal. Kamu harus menjalankan ritual laku hubungan terlarang, jawab Guru Samin tenang. Di tempat ini, malam ini perut Rizal seperti diaduk. Ia sudah mencurigai hal ini karena rumor tentang Gunung Kemukus memang tidak pernah lepas dari ritual seksual. Tapi mendengarnya langsung membuat jantungnya mencelos. Maksudnya, aku harus melakukan hubungan badan dengan perempuan yang bukan istrimu, potong Guru Samin tegas. Mira langsung berdiri. Tidak, gak akan. Mas gak akan lakukan itu. Nekat menolak berarti memutus perjanjian, kata Guru Samin sambil menatap Mira tajam. Kalau dia berhenti di sini, maka tumbalnya justru akan ditagih lebih dulu. Tumbal apa maksudnya? Teriak Mira. Guru Samin mendekat, berbisik pelan namun dingin. Makhluk yang tadi malam mengetuk pintu itu belum menyerah. Dia tidak suka kalian di sini. Dan kalau perjanjian ini putus, dia akan mengambil salah satu dari kalian. Mira menggigil. Kenapa makhluk itu ngikutin kita? Guru Samin menatapnya lama. Karena sesungguhnya, kalian sudah ditandai, bahkan sebelum datang ke sini. Mira semakin ketakutan, tapi ia berusaha tetap menahan Rizal. Mas, kita pulang aja. Ini semua salah. Kita bisa cari jalan lain. Jangan terusin. Rizal merasa dadanya berat. Di satu sisi, ada suara dalam kepalanya.
yang berkata untuk berhenti. Tapi di sisi lain, ada dorongan kuat. Seperti bisikan halus yang terus mempengaruhi pikirannya sejak darahnya diteteskan dalam kendi tadi. Ia sendiri tidak tahu apakah itu pikirannya atau bukan. "Aku nggak bisa mundur sekarang, Mir," katanya lemah. "Jadi kamu rela melanggar aku demi ini, demi pesugihan, demi setan?" Mira menatapnya, marah sekaligus hancur. Kalau itu harga yang harus dibayar. Rizal menunduk. "Aku bayar." Tubuh Mira gemetar. "Kamu bukan Rizal yang aku kenal." Guru Samin lalu menepuk tangan sekali. Dari balik bayangan muncul seorang perempuan berpakaian hitam dengan wajah tertutup kerudung tipis. Perempuan itu berjalan pelan menghampiri mereka. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Gerakannya tidak wajar, terlalu tenang, terlalu halus, seperti bukan manusia biasa. "Ini pasanganmu untuk ritual malam ini," kata Guru Samin datar. Mira mundur 3 langkah, nalurinya berteriak ada sesuatu yang salah. Siapa dia?" Guru Samin hanya menatap mereka. Perempuan itu mengangkat kepalanya, dan dari balik kerudung tipis itu, mereka sempat melihat sepasang mata yang bukan mata manusia. Mata hitam pekat, terus menatap Rizal, seolah sudah menunggunya sejak lama. Api unggun di puncak Gunung Kemukus mulai melemah. Hanya sedikit cahaya yang tersisa, tapi justru dalam gelap, itulah ritual selanjutnya harus dilakukan. Menurut Guru Samin, gelap berarti menutup pandangan langit. Artinya, perbuatan yang dilakukan manusia malam itu tidak akan dicatat secara terang-terangan. Setidaknya begitu kepercayaan mereka yang terlibat dalam pesugihan gelap. Rizal berdiri diam di tempat. Wajahnya seperti kehilangan warna. Di hadapannya berdiri perempuan berkerudung hitam yang misterius itu, pendamping ritualnya. Sementara itu, Mira tidak bisa lagi melawan air mata. Ia berulang kali menarik tangan Rizal, memaksanya berhenti. Tapi Rizal tidak bergeming, seolah pikirannya bukan lagi miliknya. "Mas, tolong sadar," kata Mira lirih namun penuh tekanan. "Tolong lihat aku. Kamu gak perlu lakuin ini. Kalau kamu teruskan, kamu gak akan pernah balik. Kamu bakal hilang." Rizal menatapnya, hanya sebentar. Lalu ia mengalihkan pandangannya, seolah Mira hanyalah bisikan yang mencoba menghalanginya. "Aku sudah mulai." Gak ada jalan pulang, Guru Samin lalu berkata dingin. "Mulai." Mira memelototinya. "Kalau kamu punya hati, batalkan ini. Dia suami orang." Guru Samin memperhatikan Mira beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Dia sudah menyerahkan dirinya. Sekarang, dia bukan sepenuhnya milikmu." Mata Mira membelalak. Kata-kata itu terasa seperti hukuman. Guru Samin memberikan gelang hitam pada Rizal. "Pakai ini, simbol ikatan dengan pendamping ritualmu. Setelah ini, kamu akan merasakan kehadirannya di hidupmu. Dia akan membuka jalan untuk hartamu dengan satu syarat." "Syarat?" tanya Rizal, meski ia tahu setiap kata syarat dalam ritual ini selalu berarti petaka. "Intinya sederhana," kata Guru Samin. "Kalau kamu ingin hidupmu terus naik, jangan pernah memutus hubungan dengannya." "Hubungan apa maksudnya?" tanya Rizal dengan ragu. Guru Samin menatapnya lama, lalu berkata tanpa tedeng aling-aling, "Hubungan seperti suami dan istri." Darah Mira seakan berhenti mengalir. Ia berusaha menerobos maju, namun ditahan Bambang. "Jangan gila, Mas gak boleh lagi-lagi sama perempuan itu setelah ini. Itu zina." Guru Samin tertawa kecil. "Ini bukan zina, ini ikatan. Pendampingnya bukan manusia biasa. Dia bukan pelacur, dia bukan manusia. Dia adalah penghubung dunia kita dengan dunia mereka. Dia yang akan menagih janjimu jika kamu berhenti di tengah jalan." Rizal mulai goyah. Aku gak yakin." "Sekarang kamu ragu?" tanya Guru Samin dengan suara tajam.
Kamu yang datang ke sini karena tidak terima hidupmu miskin. Kamu datang ke sini karena pilih jalan cepat. Kamu yang memanggil mereka. Sekarang kamu mau mundur? Aku cuma SALAH, satu dosa terbesar manusia. Sela Guru Samin. Suaranya berubah dingin. Bukan keserakahan, bukan nafsu, tapi ragu setelah meminta. Sekali kamu mulai perjanjian, lalu kamu mundur, maka permintaanmu tetap berjalan. Tapi penagihannya akan jadi lebih cepat. Rizal tercekat. Maksudnya? Guru Samin mendekat, membisik keras. Kalau kamu berhenti, keluargamu yang akan jadi tebusannya. Kata-kata itu menancap di hati Rizal. Seluruh tenaganya seperti diserap habis. Ia memandang Mira, perempuan yang menikah dengannya dalam suka dan duka. Tapi kini, seolah jalan mereka mulai berpisah. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Rizal akhirnya bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Guru Samin tersenyum. Ia menunjuk sebuah bangunan kecil di balik pepohonan, seperti gubuk tua yang terpencil, berdiri sendirian di kegelapan. "Masuk ke sana," katanya, "dan memulai perjanjian tubuh." Rizal menatap gelap ke arah gubuk itu. Perempuan berkerudung hitam menoleh kepadanya, dan dalam tatapan matanya yang mengerikan, Rizal melihat satu hal. Dia sudah menjadi milik kegelapan. Dan sebentar lagi, Rizal juga. Malam itu, puncak Gunung Kemukus seperti menjadi dunia lain. Angin berdesir dingin, dedaunan bergesekan, seakan berbisik sesuatu yang tak bisa dipahami. Rizal melangkah perlahan menuju gubuk tua yang ditunjuk Guru Samin. Perempuan berkerudung hitam itu menunggu di dalam. Wajahnya tersembunyi, tapi aura yang keluar begitu menekan. Rizal tahu, setiap langkahnya ke gubuk itu bukan sekadar ritual. Ini adalah titik di mana hidupnya akan berubah selamanya. Mira menahan tangan Rizal. Suaranya gemetar. "Mas, tolong, jangan. Kita masih bisa pergi sekarang." Aku mohon. Rizal menatapnya dengan mata kosong, tapi suara batinnya berbisik samar. Sudah terlalu jauh untuk mundur. "Maaf Mir, ini satu-satunya cara." Bambang berdiri di belakang, menunggu perintah Guru Samin. "Ingat, ini perjanjian. Kalau kalian menolak sekarang, bukan cuma uang yang hilang, tapi nyawa dan keluarga bisa jadi taruhannya." Rizal menarik napas panjang dan masuk ke dalam gubuk. Udara di dalam terasa hangat, tapi pengap, bercampur bau dupa, kayu terbakar, dan sesuatu yang amis. Perempuan berkerudung itu mendekat, tangannya lembut tapi dingin. "Mulailah," bisiknya. Suaranya tidak seperti manusia, lebih seperti gema dari dimensi lain yang menembus pikiran Rizal. Rizal merasa tubuhnya kaku. Panik dan rasa takut bercampur dengan dorongan yang entah dari mana. Ia tahu ini salah, tapi ada sesuatu yang menekan agar ia tetap melanjutkan. Setiap detik terasa seperti jamur hitam yang merayap di pikiran. Aku nggak bisa." Perempuan itu menepuk bahunya dengan pelan, tapi setiap sentuhan meninggalkan rasa dingin seperti membakar dari dalam. "Kalau kau menolak, semua yang kau inginkan akan hilang, dan yang lebih buruk, yang kau sayangi akan ikut hilang." Rizal menunduk, menatap darah yang masih menetes dari kendi ritual semalam di meja gubuk. Semua simbol pesugihan yang dipasang di sekeliling mereka bergetar perlahan. Ada suara lirih, seperti bisikan ribuan orang yang meminta sesuatu. Mata Rizal berair, tapi hatinya terasa kosong. Ia menengok ke arah Mira yang hanya bisa menangis dan berdoa di pojok gubuk. "Aku menyesal, tapi aku nggak bisa mundur sekarang," katanya. Perempuan berkerudung itu mendekat lebih dekat. "Setiap perjanjian punya harga. Sekali kau mengikat janji, tubuhmu menjadi medium. Kau akan membuka jalan rezeki, tapi bukan untukmu saja. Orang lain akan menagih janjimu." Rizal menelan ludah.
Rasa mual dan pusing tiba-tiba menyerang. Tubuhnya gemetar, tapi kemudian ia merasakan sesuatu. Perubahan. Kegelapan mulai meresap ke dalamnya, seperti cairan hitam yang mengalir di pembuluh darahnya. Ia merasakan energi yang aneh, uang, kekuasaan, kemudahan, tapi semuanya disertai ketakutan yang menelan logikanya. Di luar gubuk, Mira menjerit, "Zal, aku gak rela kamu lakukan ini." Tapi Rizal hanya bisa menunduk. Tidak ada kata yang keluar. Semua kata terjebak di tenggorokan. Ia sadar, setelah malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi hanya Rizal, suami Mira, atau orang biasa. Ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang menjanjikan kekayaan, tapi membayar dengan sesuatu yang paling berharga. Dan saat malam menelan puncak Kemukus sepenuhnya, mereka bertiga, Rizal, Mira, dan perempuan berkerudung hitam, terperangkap dalam lingkaran pesugihan yang tidak bisa dihapus. Satu hal jelas, kaya mendadak selalu berakhir dengan harga yang tragis. Hari-hari setelah ritual pertama itu terasa aneh bagi Rizal. Pulang ke rumah, ia mendapati segala sesuatu berubah. Uang mulai mengalir dengan cara yang tak masuk akal. Rekening bertambah, pelanggan datang terus-menerus, dan peluang bisnis yang sebelumnya tertutup kini terbuka lebar. Tetap saja, kebahagiaan itu tidak pernah lengkap. Setiap malam, bayangan hitam menunggu di sudut rumah. Kadang berbentuk siluet, kadang hanya rasa dingin yang menusuk tulang. Mira, yang dulu selalu menemani Rizal dengan penuh kasih, kini menatapnya dengan campuran takut dan sedih. "Mas, aku gak nyaman. Aku merasa kita gak lagi sendiri," katanya. Suaranya bergetar. "Ada yang ikut kita." Aku bisa merasakannya. Rizal mencoba menenangkan, tapi hatinya sendiri juga penuh kegelisahan. "Aku juga ngerasa, tapi itu mungkin cuma perasaanmu," ucapnya sambil berusaha tersenyum. Namun di dalam, ia tahu itu bukan sekadar perasaan. Sesuatu yang mereka undang di puncak Kemukus malam itu masih menempel. Suatu malam, bayangan itu mulai bergerak lebih agresif. Di dapur, cangkir kopi tiba-tiba terlempar sendiri. Di kamar, suara langkah berat terdengar, tapi tidak ada seorang pun di sana. Mira berteriak, menutup telinga. "Zal, apa yang sudah kita panggil? Hentikan ini." Rizal menunduk, menahan rasa bersalah. Aku nggak bisa. Ini sudah terlalu dalam. Aku yang memulai, aku yang harus menanggung." Bambang datang berkunjung, melihat kegelisahan mereka. "Sudah kuduga kalian bakal begini. Pesugihan bukan main-main. Awalnya manis, tapi bayaran selalu datang," katanya. "Setiap orang yang pernah kesini bilang begitu. Jangan kaget kalau besok ada yang mulai menagih." "Menagih apa?" tanya Rizal panik. "Setiap perjanjian ada tagihannya. Bisa berupa sakit, kehilangan, atau lebih buruk, kematian. Dan yang paling sering, keluarga mereka yang harus bayar pertama kali," jawab Bambang dingin. Mira menjerit, "Kamu bilang ini untuk kita, untuk masa depan, tapi lihat sekarang. Ini neraka, Mas." Rizal memegangi kepala, napasnya tersengal. Ia menatap bayangan yang semakin jelas, mulai menampakkan wajah yang pucat, mata hitam penuh kedalaman, tersenyum menyeringai. "Kau datang? Kau menunggu?" gumam Rizal lirih. Bayangan itu bergerak lebih dekat. Suara berbisik terdengar di telinga Rizal, kasar dan dingin. "Kau memanggil kami. Sekarang saatnya membayar." Mira memeluk Rizal dengan ketakutan, mencoba menahan tubuhnya dari gemetar. "Zal, apa yang kita lakukan? Aku tak sanggup." Rizal tahu ia tidak bisa melawan kekuatan ini sendirian. Semua kekayaan yang datang seketika itu hanyalah ilusi yang menipu hati.
Di balik semua itu, ada bayaran yang tak bisa dielakkan. Sesuatu yang mengikuti mereka dari Kemukus. Sesuatu yang tidak pernah mereka undang ke rumah mereka, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Dan malam itu, mereka sadar satu kebenaran pahit. Kekayaan mendadak dari pesugihan Gunung Kemukus selalu datang bersama teror yang tak bisa dihindari. Bayaran akan ditagih, dan tidak ada cara untuk menolak. Rizal menatap langit gelap, menyesali langkah yang ia ambil. Tapi langkah itu sudah tertancap, dan bayangan di rumahnya malam itu hanyalah awal dari kehancuran yang akan datang. Malam itu datang tanpa peringatan. Bayangan yang sejak lama menempel di rumah Rizal dan Mira kini semakin jelas. Seluruh ruangan dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu berkedip seakan digoyang tangan tak terlihat. Rizal tahu, ini adalah saat tagihan datang. Semua yang ia peroleh dari pesugihan, semua keuntungan instan yang membuatnya kaya mendadak, kini harus dibayar dengan sesuatu yang paling berharga. "Mas, aku takut." Suara Mira bergetar. Ia memeluk Rizal erat, mencoba menahan tangis. "Kita harus lari. Sekarang." Rizal memandangnya, tapi tidak bisa bergerak. Tubuhnya gemetar, tapi pikirannya terasa kosong. Suara bisikan terdengar lagi, kali ini dari setiap sudut rumah. "Kau memanggil kami. Sekarang bayar." Tiba-tiba lampu mati total. Gelap menyelimuti seluruh rumah. Mira menjerit, meraba-raba tubuh suaminya. "Zal, apa yang terjadi?" Dari kegelapan muncul sosok bayangan hitam, tinggi, dengan mata merah yang menusuk. Bayangan itu bergerak perlahan, tapi setiap langkahnya menimbulkan hawa dingin yang membekukan darah. Rizal berdiri, berusaha melindungi Mira. Aku minta maaf. Aku nggak tahu ini bakal jadi begini." Bayangan itu menatap mereka. Matanya seakan menelusuri setiap bagian hati mereka. Suara itu terdengar lagi. Perjanjian dibuat, dan sekarang tagihan datang. Rizal menunduk, menyadari semuanya. Uang yang masuk, kekayaan yang datang tiba-tiba, semua itu hanyalah ilusi yang menipu. Ia sudah membuka pintu bagi kekuatan gelap, dan kini kekuatan itu menagih harga yang tak bisa ditawar. Mira menjerit keras. "Zal, tolong, aku nggak mau kehilangan kamu." Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Bayangan itu bergerak cepat, menyelimuti Rizal. Tubuhnya terasa kaku, dingin, seakan disedot keluar dari dunia nyata. Mira menjerit lagi, tetapi bayangan itu tidak peduli. Ia menghilang dalam hitam, meninggalkan Mira yang terkapar di lantai, menangis histeris. Bambang datang keesokan paginya ke rumah Rizal. Ia menemukan Mira sendirian, lemah dan hancur. Rumah tampak rapi, tapi sepi, terlalu sepi. Rizal tidak pernah kembali. Bahkan tetangga pun mengatakan tidak ada yang mendengar kabar lelaki itu lagi. Hanya Mira yang tahu kebenarannya, dan itu sudah cukup untuk menghantui hidupnya selamanya. Bambang menatap Mira dan berkata pelan, "Kau tahu, Gunung Kemukus selalu sama, kaya mendadak, berakhir tragis. Setiap orang yang mencoba perjanjian, selalu ada yang harus membayar. Dan biasanya, yang paling dicintai Mira hanya menangis, menatap kosong ke arah jalan. Bayangan Rizal, kekayaannya yang hilang, dan malam-malam menakutkan di Kemukus. Semua terekam dalam pikirannya, menghantui setiap langkah hidupnya. Ia tahu satu hal pasti, manusia tidak seharusnya mengambil jalan pintas yang menentang kodrat, dan Gunung Kemukus tetap berdiri diam, menunggu orang-orang berikutnya yang ingin kaya dalam semalam. Tapi seperti Rizal, mereka pun akan belajar bahwa kekayaan instan selalu datang dengan harga yang paling tragis, nyawa, hati, dan cinta yang hilang selamanya. Malam itu, seperti biasa, angin Gunung Kemukus berbisik lirih. "Kau yang memilih,
kini bayar. Tragedi itu pun menjadi salah satu kisah yang terus diceritakan oleh warga sekitar. Sebuah peringatan bahwa pesugihan di Kemukus bukan hanya soal kaya mendadak, tapi juga soal kehilangan segalanya dalam sekejap. Dan itu dia kisah nyata dari Gunung Kemukus. Kaya mendadak, tapi berakhir tragis. Rizal dapat apa yang dia mau, tapi bayarannya hancurnya hidup sendiri dan yang dicintai. Jadi buat lo yang lagi nonton, ingat, kadang jalan pintas itu cuma ilusi, dan harga yang harus dibayar bisa lebih besar dari yang lo bayangin. Kalau lo berani, tulis di komen. Apa lo bakal coba atau langsung mundur? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar lo nggak ketinggalan kisah horor nyata berikutnya. Sampai jumpa. Kalau lo berani.